Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Iqbal Dwi Putra Resmanto dengan NIM 201501020 dan Ahmad Fauzan Abdullah dengan NIM 201501054. Pada pertemuan kali ini akan membahas budaya Nusantara Rumah Adat Toraja. Subbahasan: latar belakang adat suku Toraja, bagaimana budaya masyarakat Toraja, bagaimana pola tata ruang rumah adat Toraja, seperti apa contoh, fungsi, serta makna artefak rumah adat Toraja, bagaimana bentuk rumah adatnya, bagaimana interior pada rumah adatnya. Latar belakang adat suku Toraja. Budaya adalah pola hidup atau kebiasaan yang diajarkan di suatu kelompok tertentu dan berkembang menjadi suatu pandangan hidup di suatu kelompok tertentu. Biasanya dari kebiasaan yang diajarkan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Biasanya bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari, pakaian, dan bentuk gaya rumah suatu kelompok tersebut. Di balik itu semua, dari suatu kebudayaan suatu kelompok tersebut memiliki ciri khas yang menonjol, seperti rumah adat Toraja yang berbeda, mulai dari bentuk gaya atapnya, pondasi, dan gaya interiornya yang memiliki makna dan dari warisan nenek moyang yang dipercayai. Bagaimana budaya masyarakat Toraja? Suku Toraja adalah sebutan untuk etnis yang mendiami wilayah pegunungan di bagian utara Sulawesi Selatan. Toraja juga berasal dari kata To Riaja yang berarti yang berdiam di pegunungan, atau To Riajang yang berarti mirip dengan To Riaja, yaitu orang yang berdiam di daerah barat. Masyarakat Toraja terkenal dengan filosofi hidup masyarakat Toraja yang mengacu pada kehidupan leluhur mereka. Mereka mengamalkan talulolona yang memiliki 3 arti kehidupan, yaitu kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan kehidupan lingkungan. Dan Toraja juga terkenal dengan rumah adatnya, yaitu rumah tongkonan yang biasa menjadi tempat tinggal, tempat kekuasaan, dan perkembangan hidup sosial masyarakat Toraja. Bagaimana pola tata ruang rumah adat Toraja? Tata ruang di rumah adat Toraja atau tongkonan dibagi menjadi 4 bagian ruangan, yaitu 1. Banua Sang Lanta atau Sang Borong. Yang kedua, Banua Duang Lanta. Yang ketiga, Banua Talung Lanta. Yang keempat, Banua Patang Lanta. Banua Sang Lanta atau Sang Borong. Bentuk ruang di dalam dari bangunan itu tidak mempunyai sekat atau pembatas tembok, sehingga hanya membentuk satu ruangan saja. Di situ semua kegiatan dilakukan dalam satu ruangan tersebut. Kemudian Banua Duang Lanta. Banua Duang Lanta umumnya merupakan rumah keluarga biasa. Jenis bangunan tersebut terdapat 2 ruangan, yaitu Sumbung, ruang bagian selatan untuk tempat istirahat atau ruang tidur. Yang kedua, Sali, ruang bagian utara yang dibuat lebih rendah lantainya, sekitar 30-40 cm. Tapi lebih panjang dan luas karena di ruang ini tempat seseorang memasak, makan, dan tempat menyimpan jenazah bila ada yang meninggal dan sedang diupacarakan. Yang ketiga, Banua Talung Lanta. Umumnya Banua Talung Lanta merupakan rumah adat yang berperanan adat sebagai tongkonan kaperengsengan atau pekambaran, yaitu pemerintahan adat Toraja. Tapi ada Banua Talung Lanta yang tidak mempunyai peranan adat, yaitu tongkonan batu ariri milik bangsawan untuk rumah pertalian keluarga semata. Pada Banua Talung Lanta ada 3 ruangan, yaitu Sumbung, ruangan tidur yang terletak di bagian selatan. Sali, ruangan tengah sebagai ruangan kedua dari selatan yang lantainya lebih rendah 40 cm untuk tempat mengabdi. Ruang dapur dan makan, dan tempat meletakkan jenazah jika ada yang meninggal untuk keperluan upacara pemakaman. Dan yang ketiga, Tangdo, ruang bagian utara sebagai ruangan paling depan dengan ketinggian lantai sama seperti tinggi lantai ruangan Sumbung, di mana dipergunakan sebagai tempat beristirahat yang punya rumah. Kemudian yang keempat, Banua Patang Lanta. Pada Banua Patang Lanta terbagi dalam 2 bagian, yaitu Banua Patang Lanta di Lalang Tedong dan Banua Patang Lanta
di Salembe. Pada Banua Patanglanta di Lalang Tedong dibagi menjadi 4 ruang, yakni Ina Kabusungan, Sumbung, Sali, Tangga, dan Sali Iring. Sementara Banua Patanglanta di Salembe juga terdapat 4 ruangan dengan ketinggian lantai yang berbeda-beda pula. Sumbung, ruang paling selatan dengan lantai tertinggi. Sali Tangga, ruang kedua dari selatan turun 40 cm. Sali Iring, ruangan ketiga dari selatan turun dari 40 cm. Dan Palanta atau Tangdo merupakan ruang terdepan atau utara yang lantainya naik lagi 40 cm sehingga sejajar dengan lantai Sali Tangga. Seperti apa contoh, fungsi, serta makna artefak rumah adat Toraja? Fungsi dari rumah adat Tongkonan bagi suku Toraja yaitu 1. Pengingat kepada leluhur yang telah meninggal. 2. Lambang status sosial dan kemakmuran. 3. Fungsi berdasarkan ruang-ruang rumah Tongkonan. Ini adalah contoh gambarnya. Makna artefak rumah adat Tongkonan. Makna dari artefak rumah adat Tongkonan adalah kepala kerbau, adalah petanda sebagai status sosial pemilik rumah. Karena semakin banyak tanduk kerbau dipajang di depan rumah, semakin sering pemilik rumah membuat upacara adat yang dilakukan. Karena harga kerbau tinggi, beda dengan sapi, kerbau jauh lebih tinggi dan lebih mahal juga. Makanya itu menandakan kenapa dia bisa melambangkan status sosial suatu ekonomi pemilik rumah. Dan ini gambarnya setelah disembeli atau dijadikan alat untuk bersyukur, kepala kerbau dipajang di depan rumah. Bagaimana bentuk rumah adat Tongkonan? Rumah Tongkonan termasuk rumah panggung Tongkonan. Merupakan rumah panggung yang berbentuk persegi panjang. Bahan utamanya terbuat dari lembaran papan dan batang kayu. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu uru yang merupakan tanaman lokal dari Sulawesi. Bentuk atap seperti perahu. Atap Banua Tongkonan berbentuk melengkung seperti perahu, dengan kedua ujung atap menjulang. Sekilas bentuknya mirip dengan rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Bentuk interior pada rumah adat Tongkonan. Elemen-elemen interior pada rumah Tongkonan yaitu: pertama, lantai, 2 plafon atau langit-langit, 3 dinding, 4 jendela, 5 pintu. Lantai. Pada rumah adat Tongkonan, lantai menggunakan kayu berwarna kehitaman, tidak dengan finishing tetapi tetap halus seperti di finishing. 2. Plafon langit-langit. Pada tiap ruangan menggunakan dengan bahan dari pilahan bambu yang ditumpuk-tumpuk dengan diikat-ikat tali yang terbuat dari rotan. 3. Dinding. Keseluruhan menggunakan kayu. Bagian dinding dihiasi dengan ukiran yang diwarnai sangat bagus dan asri. 4. Pintu. Keseluruhan jumlah pintu ada 3, yaitu pintu utama, pintu masuk kamar, dan pintu mengeluarkan mayat pada saat Rambu Solo. Selain itu, pada pintu terdapat pattern kepala kerbau yang melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan bagi masyarakat Toraja. 5. Jendela. Pada bagian luar jendela terdapat ukiran yang mana pada tiap Tongkonan berbeda-beda, tergantung dari kemauan pemilik. Selain itu, elemen-elemen pendukung ruang, pintu, dan jendela dibuat dengan ukuran kecil karena mempertimbangkan kenyamanan serta keselamatan penghuninya dari hewan buas ataupun dari musuh yang menyerang. Terima kasih. Apa ada pertanyaan?